Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak, Saudara-saudara semuanya. Halo, selamat siang. Iya, kita senang siang ini kita masih diberkati Tuhan, diberikan waktu oleh Tuhan untuk sama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Nggak terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan Agustus, ya. Berapa hari aja kita sudah masuk bulan September. Saudara-saudara, nggak lama lagi ganti tahun. 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Ya, waktu berjalan begitu cepat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, salah satu yang coba kita lihat dalam dunia masa-masa kini di berbagai tempat, di berbagai belahan dunia, di berbagai wilayah, daerah dan sebagainya adalah bahwa sepertinya hari-hari ini orang penuh dengan kemarahan. Penuh dengan kemarahan karena begitu beratnya tekanan dalam hidup. Mungkin juga karena merasa kok hidup ini tidak adil, tidak berpihak kepada kita, atau banyak alasan yang membuat orang harus marah. Dan yang paling menyedihkan adalah kadang-kadang orang hanya karena mengikuti kemarahannya sampai akhirnya kalap begitu ya, kalap. Ya, berbagai hal terjadi yang akhirnya disesali, tetapi sudah terjadi. Mau disesali lagi, mau bilang gimana lagi. Karena itu hari ini izinkan saya mengajak kita untuk belajar satu bagian dari firman tentang amarah. Tentang amarah, tentang kemarahan. Ada satu tulisan yang, satu kutipan, quotes yang saya pernah baca, mengatakan bahwa kemarahan itu sebenarnya lebih merusak orang itu sendiri, bukan orang lain. Tapi amarah atau kemarahan itu lebih merusak orang yang sedang marah itu sendiri, bukan kepada siapa dia melampiaskan kemarahannya. Saya kira kalau kita coba renungkan kalimat sederhana ini, ya benar juga ya, benar juga. Padahal bukankah ketika kita melampiaskan kemarahan kita, tujuan kita adalah untuk mencoba menyelesaikan marah kita? Ternyata enggak. Karena itulah Alkitab mengatakan begini dalam Amsal pasal 20 ayat 3. Dalam Amsal pasal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Sekali lagi, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Saudara, ini kata-kata hikmat dari Salomo. Dibandingkan di sini antara terhormat dan orang bodoh. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Artinya apa? Jika dia bisa mengelola amarahnya. Jika dia bisa menahan diri untuk tidak melampiaskan atau meledakkan amarahnya. Tapi sebaliknya dia mengatakan orang bodoh justru membiarkan amarahnya meledak. Amarahnya meledak. Saudara, orang yang sedang marah biasanya emosinya itu, kendalinya lemah. Kenapa? Karena memang emosi dia itu membuat pikiran warasnya itu tidak lagi berjalan secara normal. Jadi saudara-saudara, ini yang harus kita coba pahami. Kalau saudara baca Alkitab, terlalu banyak ayat Alkitab atau banyak sekali ayat Alkitab sebenarnya yang mengingatkan kita hati-hati loh dengan kemarahan. Bahkan Paulus juga pernah berkata begini, silakan engkau marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Sebenarnya kenapa Paulus mengingatkan jangan sampai terbenam atau biarlah amarah kita itu sudah padam sebelum matahari terbenam. Kenapa? Maksud dia begini saudara. Kalau sudah sampai di bawah malam, apalagi di bawah tidur, itu kemarahan itu sudah berkembang.
dan sudah menjadi gangguan bagi kita. Kemarahan itu sebetulnya harus cepat dipadamkan. Saya pakai istilah tadi, semua orang bisa marah, tapi bagaimana kita mengelola kemarahan kita supaya tidak meledak dan berdampak buruk bagi kita. Saya tidak tahu saudara pernah enggak marah tapi kemudian meledak dan setelah itu saudara menyesal? Pernah enggak? Kenapa ya? Kenapa? Saudara, salah satu yang harus kita pahami di hidup ini adalah, kalaupun orang dulu mungkin suka mengatakan hidup ini seperti kita menulis di selembar kertas putih, sedang menulis sesuatu, itulah pilihan hidup kita. Saya katakan berbeda. Sebab kalau tulisan itu masih bisa dihapus. Tapi kalau perjalanan hidup, kalau sudah berlalu, itu nggak bisa dihapus, saudara. Siapa bisa menghapus apa yang terjadi tadi malam di hidup saudara? Karena kita nggak bisa kembali ke situ, betul? Nah, begitu juga hidup. Coba saudara bayangkan, kalau saudara pernah marah pada seseorang, karena saudara tidak bisa kendalikan diri, dan bukan sampai hari ini, orang itu sakit hati pada kita. Kalaupun katakan kita sudah minta maaf sama dia sudah maafkan, tapi paling tidak, dalam pikiran dia bahwa orang ini pernah berbuat sesuatu kepada saya. Betul nggak? Hampir sama, kita juga sama kan? Berapa banyak catatan di memori kita yang tidak mungkin bisa dihapus. Orang-orang yang pernah marah sama kita, yang berakibat buruk pada hidup kita. Saudara-saudara, ini yang Tuhan tidak mau terjadi atau tidak mau terulang dalam hidup kita. Sehingga diingatkan oleh Salomo, orang yang paling berhikmat. Bahkan Alkitab mengatakan, tidak akan ada orang yang pernah hidup di dunia yang lebih berhikmat dari Salomo. Dia mengatakan apa? Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Karena perbantahan itu tidak bisa mengembalikan kehormatan seseorang. Padahal orang bertengkar alasan kehormatan, betul? Orang berkelahi alasan kehormatan. Orang membunuh alasan kehormatan. Tapi faktanya, apakah orang kalau melampiaskan amarahnya, dia jadi terhormat? Tidak. Karena itu Salomo mengatakan, tidak ada kata lain kecuali orang bodohlah yang membiarkan amarahnya meledak. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan kasih kita kan pikiran yang normal, pikiran yang wajar, pikiran yang sehat. Tujuannya supaya pikiran kita bisa mengendalikan emosi kita, hati kita. Saya pernah jelaskan pada kita bahwa Tuhan memang membuat ini luar biasa. Manusia diberikan perasaan, manusia diberikan pikiran, manusia diberikan emosi, tapi juga diberikan akal sehat, saudara. Yang tidak dimiliki makhluk apapun kecuali manusia. Saudara-saudara, karena apa? Tuhan tahu kita memerlukan dua itu saling mengendalikan. Kalau hanya dengan akal aja kita tanpa emosi, bahaya juga, saudara. Semuanya kita pakai hitung-hitungan. Kita nggak lagi pakai perasaan kepada orang lain. Tapi sebaliknya juga sama. Karena itu saya ingin ajak kita belajar. Ini akibat dari kemarahan yang meledak, saudara. Di dalam Kejadian pasal 4, saudara tahu kisahnya ini, itu Kain dan Habil. Ini satu contoh aja bagi kita. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Wow, keluarga ini bahagia, dikasih anak laki-laki. Selanjutnya lahirkannya Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Saudara, ini awalnya kita lihat keluarga ideal, punya 2 anak laki-laki. Dan kemudian anaknya dia juga mulai beranjak dewasa, sejalan dengan bertumbuhnya usia, maka anak-anaknya juga mulai beribadah kepada Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Bukan hanya Kain, Habil juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya
tidak diindahkannya. Ini yang jadi persoalan saudara. Ayat 5 ini. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, marah, dan mukanya muram. Penyebabnya apa? Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Penolakan, rasa tertolak, tersinggung, tidak diindahkan Tuhan. Akibatnya hati menjadi sangat panas, ekspresinya pada muka. Jadi kalau orang hatinya panas, sehebat-hebat dia main drama, tetap mukanya enggak bagus. Setuju saudara? Kalau orang hatinya panas, mencoba senyum juga, senyumnya fals. Sumbang. Wah, aku enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, dari mukanya udah kelihatan. Saudara-saudara, tanpa direncanakan, satu penolakan mengubah hati, mengubah wajah. Yang tadinya barangkali ketika bawa persembahan masih happy, tapi tiba-tiba begitu tertolak berubah seketika. Artinya apa? Kadang-kadang kita nggak menduga saudara, satu peristiwa saja bisa merebut sukacita kita. Dan yang menarik adalah, atau yang menurut saya kesalahan Kain adalah, yang menolak persembahannya siapa? Tuhan. Tetapi dia marah kepada adiknya. Yang menolak Tuhan, dia marah sama adik. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, perhatikan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Hati-hati. Ternyata iblis, dosa, tidak akan mendatangi saudara ketika saudara sedang happy. Tapi begitu mulai engkau terganggu hatimu, terganggu pikiranmu, terganggu perasaanmu, dosa mulai ngintip. Boleh enggak aku masuk temani kamu? Boleh enggak aku temani kamu ngobrol, diskusi untuk mengatasi sakit hatimu? Kira-kira begitu saudara. Mulai dikipas, ada apa? Ya masa begini? Ya iyalah, adikmu itu penyebabnya. Adikmu itu padahal yang nolak Tuhan. Tetapi dosa bisikin di pikirannya Kain, adikmu ini kambing hitamnya, adikmu ini penyebabnya. Saudara akhirnya lihat, Tuhan ingatkan dia, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau. Pintar dosa menggoda. Saudara, dari mulai ibu mereka Hawa juga kan digoda oleh iblis. Coba lihat pohon itu bagus kan? Oh nggak boleh. Kamu tahu kenapa nggak boleh? Karena Tuhan tahu kalau kau memakan buahnya engkau jadi sama seperti Tuhan. Oh iya, ini menggoda. Jadi saudara, menggoda itu menjanjikan angin sorga. Menggoda itu seolah-olah memberikan bantuan. Menggoda itu seolah-olah menawarkan solusi. Ia sangat menggoda engkau. Tuhan sudah ingatkan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah ingatkan. Tapi faktanya apa saudara? Kain terbawa oleh godaan iblis. Bayangkan, Kain punya adik cuma satu namanya Habil. Udah pasti teman mereka ini bermain berdua, betul? Karena nggak ada yang lain.
Manusia baru 4 orang pada masa itu. Pastilah Habil teman dari Kain bermain. Teman ngobrol. Tetapi itu nalar itu hilang seketika. Hanya karena tersinggung. Makanya dikatakan Amsal tadi, bodohlah orang yang mengikuti amarahnya. Akal sehat udah gak jalan, ini cuma adik satu-satunya. Tapi langsung rencanakan, aku akan singkirkan kamu, aku akan bunuh kamu. Saudara bisa bayangkan. Saya pengen tanya saudara, tadi sudah saya katakan sebenarnya yang menolak persembahan Kain siapa? Halo, siapa? Ada gak hubungan dengan Habil? Gak ada. Tapi kenapa Habil jadi korban? Saya coba lihat saudara begini. Sering kita merasa kegagalan kita anggap karena ada orang yang menggagalkan kita. Betul enggak? Kekalahan kita karena kita merasa ada orang yang membuat kita kalah. Seandainya dia enggak ada, saya pasti menang. Seandainya dia tidak, pasti saya tidak akan gagal. Itu kan pikiran kita. Padahal yang buat kita gagal Tuhan sudah katakan, jika engkau berbuat baik berarti kesalahan ada pada dia sehingga Tuhan menolak. Tidak jelas memang apa artinya berbuat baik, tapi jelas Tuhan katakan, jika engkau berbuat baik pasti engkau tidak akan seperti ini. Tapi karena engkau berbuat jahat, ingat dosa mengintip engkau. Jadi saudara-saudara, amarah itu akan berakibat buruk ketika kita izinkan dosa, iblis menjadi teman diskusi kita. Iblis bisa pakai siapapun saudara. Tidak mungkin tiba-tiba saudara hanya dengar suara gak ada orang, enggak. Maaf, iblis bisa pakai orang yang kelihatannya ada di pihak saudara. Yang kelihatannya menyayangi saudara. Yang kelihatannya peduli pada saudara. Tapi hati-hati. Hati-hati. Dia bisa dipakai oleh iblis. Mungkin tujuan dia awalnya bagus karena kasihan pada saudara yang mulai tertekan, kasihan pada saudara yang sedang dalam kondisi marah. Sehingga dia mulai kasih saran-saran pada saudara, tapi hati-hati. Nanti kita akan lihat bagaimana mengatasi itu saudara. Tapi kembali saudara, akhirnya Kain tidak pikir panjang, dia ajak adiknya seolah-olah yuk kita main ke sana yuk. Hanya ingin menjauh dari orang tuanya. Dan ketika mereka berdua, dia pukul adiknya, dia bunuh adiknya. Saudara bisa bayangin, akal sehat sudah tidak jalan kalau amarah sudah menguasai hati. Akal sehat sudah gak main lagi kalau amarah sudah menguasai. Akhirnya apa? Kalau saudara baca Alkitab, akhirnya Tuhan marah sama Kain. Ketika dia minta ampun sama Tuhan, kata sudah selesai. Darah adikmu sudah berseru kepadaku. Kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan pernah berhasil. Kalaupun engkau berjuang untuk itu, tapi Tuhan katakan, tidak akan pernah engkau berhasil aku buat. Artinya apa? Sejak itu Tuhan katakan, Kain, engkau jadi lawanku di bumi. Saudara-saudara lihat, lawannya jadi Tuhan. Ini orang yang tidak bisa kendalikan amarah. Karena itu saudara hati-hatilah. Hati-hati. Apapun yang membuat engkau mungkin mengatakan saya layak marah. Tapi hati-hati, jangan sampai iblis menggunakan kemarahanmu untuk merusak dirimu. Perhatikan Alkitab mengatakan iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis apapun caranya, tujuannya cuma satu. Merusak, membunuh, membinasakan hidup kita. Saudara-saudara, hati-hati. Karena itu saudara, hari ini mari kita belajar dari Yakobus pasal 1. Bagaimana caranya untuk mengatasi kemarahan. Bagaimana caranya untuk mengalahkan kemarahan. Yakobus pasal 1, hai saudara-saudara yang kukasihi. Ingatlah hal ini,
Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kalau orang cepat mendengar, lambat berkata-kata, pasti lambat marah. Orang yang cepat marah adalah orang yang cepat berkata-kata, lambat mendengar. Saya coba ajak saudara berpikir secara logis atau secara fakta aja begini saudara. Orang bertengkar itu terjadi karena apa? Masing-masing tidak mau dengar. Masing-masing hanya pengen ngomong, betul nggak? Makanya di sini satu kalimat disambar. Sambar lagi. Akhirnya 3 jam nggak selesai. Coba saya kasih saran kalau saudara mau bertengkar. Bagaimana menyelesaikan pertengkaran hanya dalam setengah jam? Saya kasih saran. Ketemu berdua dan buat janji. Siapa duluan ngomong? Dan berapa lama kamu perlu ngomong? Saya akan dengar dan saya tidak akan nyahut satu kalimat pun. Setelah itu giliran saya ngomong. Saya akan setengah jam selesai pertengkaran. Nggak percaya coba, apalagi kalau pakai moderator. Setuju saudara? Saya yakin setengah jam selesai itu pertengkaran. Akhirnya bukan bertengkar tapi diskusi. Pertengkaran terjadi, perselisihan terjadi, kemarahan terjadi. Karena kita baru ngomong disamber. Marah. Akhirnya samber lagi, 3 jam gak selesai. Akhirnya topik awal yang jadi sumber permasalahan itu terabaikan. Yang jadi masalah sekarang adalah kok kamu ngomong gitu? Nah coba. Kamu juga ngomong gitu kan jadi tambah masalahnya. Tapi coba. Yuk duduk rapi, oke, buat kopi bila perlu. Yuk duduk sama-sama. Yuk siapa duluan? Kamu duluan? Yuk. Berapa menit? Hitung ya. 15 menit cukup? Cukup. Silakan. Saya yakin belum 15 menit udah habis bahan omongan dia. Udah giliran saya sekarang. Saya sudah dengar kamu, sekarang kamu dengar saya. Oh saya gak mau dengar kamu. Oh, berarti ini namanya tidak penyelesaian. Saudara coba. Masuk akal gak? Masuk akal gak? Gimana? Yang suami istri kalau mau tengkar boleh buat jadwal begitu? Yuk cari tempat yang tenang, yang tidak ada orang. Kita berdua saja. Siapa duluan ngomong? Oke, pesan kopi susu, pisang goreng, atau apa? Gimana? Boleh dicoba? Boleh ya dicoba ya. Kalau mau bertengkar, duduk bersama buat komitmen. Yuk kita belajar mendengar. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Saya yakin tidak terjadi kemarahan. Amin saudara? Gimana? Ini ide yang bagus atau enggak? Ya kalau begini kan aman dunia. Ya memang kita mau buat dunia aman. Gimana saudara? Saudara tolong, bertengkar itu buang energi loh. Capek loh orang bertengkar. Capek loh. Saya bilang gak capek bertengkar. Capek. Tapi kalau kita belajar, yuk cepat mendengar, lambat berkata-kata. Akhirnya lambat marah. Karena apa? Karena sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Amarah tidak mengerjakan kebenaran di depan Allah. Ini Alkitab loh mengatakan. Amarah itu tidak pernah mengerjakan kebenaran. Jadi jangan saudara membenarkan amarah saudara. Karena Alkitab jelas mengatakan amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran. Hah? Bukankah saya punya marah? Iya. Tapi amarah seseorang, Alkitab mengatakan tidak akan mengerjakan kebenaran. Karena namanya marah itu sendiri sudah jadi masalah. Kenapa? Marah itu pasti cenderungnya menyakiti orang. Setidaknya menyakiti dengan kata-kata. Makanya saya pernah ajari anak-anak begini. Kalau sampai satu ketika mamamu atau papamu ngomong binatang sama kamu, katakan mantap pak,
berarti papa induknya. Mantap mah, berarti mama induknya. Iya, sempat ngatain, dasar lu anjing, iya kan? Ya tinggal bilang mantap. Induknya yang ngomong. Gimana? Halo? Kan selesai masalah. Loh itu kalau marah itu bahasa, masa coba bayangin gara-gara marah, masa orang tua, dasar lu anjing. Lah ini orang tua waras atau enggak? Memang induknya dia siapa? Apakah mungkin semangka berdaun sirih? Kan tidak. Jadi saudara-saudara, makanya amarah nggak pernah mengerjakan kebenaran depan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Saudara kan udah banyak dengan firman Allah. Itu aja yang diolah dalam hati, mengendalikan kemarahan tadi. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Menyelamatkan apa? Dari kerusakan tadi, dari amarah tadi, dari akibat kemarahan tadi. Firman itu yang berkuasa menyelamatkan kita. Saya coba buat kesimpulannya begini saudara, lihat. Jadi cepat mendengar, belajar mendengar. Walaupun saudara tidak banyak orang sabar mendengar. Salah satu syarat jadi pendeta adalah harus sabar mendengar. Kalau mau ngomong tunggu jadwal khotbah. Tapi kalau jemaat datang harus sabar mendengar. Karena jemaat pengen didengar. Jadi kalau saudara merasa susah mendengar, sekolah pendeta aja. Supaya saudara belajar mendengar. Benar. Mendengar. Mari kita cepat mendengar. Kalau ada orang mulai nuduh kita, dengar aja dulu tuduhannya. Dengar aja tuduhannya. Jangan disamber, dengar aja. Oh iya gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh oke, makasih. Kok makasih? Loh iya. Kan kamu bilang begitu. Ya aku dengar. Nah terus gimana? Ya enggak apa-apa. Kamu gak sakit hati? Ya enggak. Karena yang kamu katakan gak benar. Gak benar kok gak marah. Lo ngapain marah untuk gak benar? Nah saudara, saya pengen tanya saudara. Kalau orang menuduh kita gak benar, harusnya kita marah atau diam? Harusnya kita marah atau diam? Kalau ada orang menuduh kita gak benar dan ngomong sama kita langsung, kalau saya memilih diam, ngapain dia respon? Orang gak benar. Itu menurut saya. Kalau saudara, oh enggak benar sudah lawan, ya silahkan, pasti jadi tengkar. Akhirnya pakai saksi-saksi. Kan ada pepatah mengatakan, pepatah hukum sih, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Wih keren. Kebenaran akan menemukan jalan. Artinya apa? Sesuatu itu kalau enggak benar itu akan berhenti dengan sendirinya. Sebab saya takutnya begini saudara, ketika kita nyahut, sahutan kita itu yang jadi masalah. Oke, kapan-kapan diskusi masalah itu. Kemudian lambat berkata-kata. Sabar, lambat berkata-kata. Harus melatih diri untuk tidak berkata-kata. Saya kadang-kadang menyesal kenapa saya banyak ngomongnya. Ternyata saya ingat kembali, aduh kenapa saya bilang begini, kenapa nggak bilang begitu. Aduh kenapa begini, kenapa nggak begitu. Aduh. Semakin banyak orang ngomong, memang Alkitab juga mengatakan dalam banyak perkataan akan terdapat banyak kesalahan. Baru yang ketiga apa? Firman yang tadi tertanam dalam hati itu aja ikutin. Nah kalau itu kita ikutin, maka iblis yang tadi berdiri di muka pintu ngintip itu gak dapat kesempatan masuk. Karena apa? Kita tidak terpancing, kita cepat mendengar dan kita kunci mulut tidak berkata-kata. Apalagi firman kita izinkan mulai menguasai pikiran kita, maka iblis tidak punya tempat untuk masuk. Akhirnya saudara, yang paling bagus juga adalah buanglah segala
sesuatu yang kotor dalam pikiran, rencana yang kotor, rencana yang jahat, niat yang jahat, buang. Pasti kemarahan kita akan turun. Kalau sampai kita kasih tempat pada pikiran yang kotor, pikiran jahat, kemarahan akan jadi meledak. Kemarahan akan meledak. Saudara, apa yang mau saya sampaikan pada saudara? Kenapa saya sampaikan firman ini? Saya tidak mau saudara terjebak dengan hidup. Terjebak melakukan kesalahan untuk menyikapi yang salah. Saya selalu punya konsep dalam pikiran saya. Saya tidak mau menyikapi yang salah dengan cara yang salah. Jangan sampai terjebak menyikapi yang salah dengan cara yang salah. Kalaupun saudara harus dituduh untuk sesuatu yang salah, tetap sikapi dengan cara yang benar. Orang mau percaya atau tidak itu urusan dia. Karena kita tidak punya kemampuan meyakinkan orang. Tapi setidaknya kita bertanggung jawab untuk hidup kita. Kita bertanggung jawab untuk mengendalikan hidup kita. Kita bertanggung jawab mengendalikan emosi kita. Kita bertanggung jawab mengendalikan pikiran kita. Supaya kita jangan jadi permainan dunia ini. Amin, saudara. Jadilah orang yang bijaksana. Jangan menjadi orang yang bodoh. Jaga kehormatan saudara dengan mengelola amarah saudara. Tuhan Yesus memberkati.